Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis administrasi. Dari yang pertama adalah administrasi publik. Dalam administrasi publik, pokok kajian yang dibahas adalah 3 elemen utama dalam sebuah negara. Ketiga elemen tersebut yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kajiannya, administrasi publik mengaitkan ketiga elemen utama negara tersebut dengan beberapa peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, serta etika yang menjadi acuan penyelenggara negara. Nah, administrasi publik ini dapat juga dikatakan sebagai administrasi negara. Dari awal mula kemunculan konsep administrasi publik ini adalah gagasan dari sebuah esai yang dibuat oleh Woodrow Wilson yang judulnya Introduction to Study Administration. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik ini akan selalu berhubungan dengan birokrasi, termasuk pada peraturan dan pelaksana peraturan tersebut. Nah, ini adalah sering dikaitkan dalam sebuah negara ya, administrasi yang dibuat untuk kepentingan negara. Administrasi yang kedua adalah administrasi niaga. Definisinya adalah salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana seorang dapat bekerja sama dengan pihak lain agar tujuan yang mereka inginkan dapat tercapai. Administrasi ini disebut juga sebagai administrasi bisnis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fokus dari administrasi tersebut adalah pada tindakan manusianya. Dengan demikian, maka di dalam administrasi tersebut juga meliputi suatu objek, suatu subjek, dan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari keduanya. Nah, biasanya administrasi bisnis ini atau administrasi niaga ini ada di dalam suatu perusahaan, di mana dalam perusahaan ini seorang manajer akan bekerja sama guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Administrasi yang ketiga adalah administrasi pembangunan. Nah, administrasi pembangunan ini merupakan sistem administrasi yang dibuat untuk melakukan pengendalian usaha oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan pada suatu kondisi yang lebih baik, serta maju pada beberapa aspek. Nah, sistem administrasi pembangunan ini mulai muncul pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada masa itu semua negara di Indonesia membutuhkan sebuah sistem untuk bisa menciptakan pembangunan negara mereka. Setelah berakhirnya perang yang melibatkan hampir semua yang ada di dunia, nah barulah administrasi ini segera muncul untuk melakukan suatu pembangunan negara. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa adanya rencana Marshall dari Amerika merupakan salah satu motivasi utama terciptanya konsep administrasi pembangunan ini. Marshall Plan ini merupakan sebuah program dari negara yang memenangkan peperangan untuk membantu negara yang hancur dan mengalami kekalahan pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya yang menjadi motivasi ini muncullah berbagai administrasi untuk membangun suatu negara. Nah, biasanya digunakan pada negara-negara yang sudah mengalami kekalahan pada masa Perang Dunia Kedua, di mana semuanya perlu dibangun kembali untuk kepentingan negara itu. Jenis administrasi yang keempat adalah administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di bidang sektor yang lain. Jadi dalam administrasi ini di dalamnya
terdapat beberapa layanan seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, dan lain-lain terkait dengan kependudukan. Jenis administrasi yang kelima adalah administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi, perusahaan. Pada akhirnya, administrasi keuangan akan berkaitan erat dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu banyak sekali versinya, seperti laporan bagi hasil atau laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal. Itu yang nanti akan sering kita temui dalam laporan keuangan, terutama di jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Berikutnya ada administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan, bahwa administrasi pendidikan itu mencakup kegiatan-kegiatan yang luas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, khususnya dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Yang terakhir adalah administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tanpa mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Berikutnya kita membahas mengenai jenis kerja administrasi. Pengertian administrasi meliputi jenis-jenis kerjanya. Secara real, maksudnya hasil kerjanya bisa dilihat dan bisa dipakai untuk menentukan kebijaksanaan organisasi. Dari yang pertama adalah jenis kerja akuntansi atau keuangan. Salah satu kerja administrasi adalah pembukuan atau lebih populer disebut akuntansi. Pengertian kerja akuntansi adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan dan pemasukan perusahaan. Setiap institusi pemerintah, perusahaan maupun organisasi non-profit harus menyelenggarakan kegiatan akuntansi. Fungsi akuntansi adalah guna mengetahui keadaan keuangan perusahaan, apakah surplus atau defisit. Sangat riskan kalau sebuah organisasi tanpa adanya laporan keuangan, apalagi organisasi profit. Bisa-bisa terjadi penyalahgunaan uang. Nah, akuntansi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyusun keuangan yang benar. Ilmu akuntansi dipelajari sebagai bagian dari ilmu ekonomi keuangan, dan ilmu akuntansi menjadi pelajaran wajib terutama di fakultas ekonomi. Orang-orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan sudah lulus dari pendidikan profesi akuntansi disebut akuntan. Ilmu akuntansi dasar bisa dipelajari di luar pendidikan formal. Banyak lembaga pendidikan non-formal yang menawarkan pendidikan kilat akuntansi dasar kepada masyarakat umum. Jadi dalam suatu kerja administrasi keuangan ini banyak sekali melakukan suatu pencatatan dalam transaksi keuangan, sehingga nanti akan disusun menjadi sebuah laporan-laporan yang gunanya untuk pengambilan keputusan dari setiap perusahaan. Jenis kerja administrasi yang kedua adalah laporan penjualan. Laporan penjualan merupakan salah satu tugas administrasi pada bagian pemasaran. Nah, laporan penjualan dilakukan secara berkala, seperti seminggu sekali atau sebulan sekali,
tergantung perusahaan yang minta, mau berapa kali dalam 1 bulan atau 1 tahun sekalian. Nah, laporan ini diserahkan kepada manajer pemasaran. Laporan dibuat bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak barang yang dijual ke pasar. Nah, ini sangat berkaitan dengan jumlah stok barang maupun rencana pemasaran yang akan diambil di kemudian hari. Nah, laporan penjualan ini sangat penting karena untuk mengecek jumlah stok yang ada di gudang maupun jumlah yang sudah terjual. Jenis kerja administrasi yang ketiga adalah inventory. Nah, salah satu jenis kerja administrasi adalah inventory. Divisi ini yang bertanggung jawab membuat laporan stok barang yang tersedia di gudang maupun yang dipasarkan. Inventory harus mengerti bagaimana mengatur sirkulasi produk, kapan disimpan dan kapan akan dikeluarkan. Jadi setiap barang yang keluar dan barang yang masuk harus dicatat dalam bahan ajar. Pada akhir bulan, inventoris harus menghitung ulang sisa stok yang ada di gudang dan kemudian dibuat laporannya. Itulah gambaran bagaimana kerja inventoris yang bertanggung jawab mengelola stok produk di gudang. Jadi inventory ini adalah berkaitan dengan laporan-laporan yang berada di dalam gudang. Jenis kerja yang keempat adalah rekam medis. Rekam medis merupakan salah satu kegiatan administrasi yang ruang lingkupnya berada di rumah sakit maupun klinik kesehatan. Melakukan kerja rekam medis tak sembarang orang bisa mengerjakan. Hanya tenaga ahli yang memiliki sertifikasi medis dan diakui tentunya dan pengetahuan di bidang rekam medis. Fungsi rekam medis adalah mencatat riwayat penyakit pasien ke dalam sebuah lembar laporan. Selain mencatat riwayat pengobatan pasien untuk rawat inap maupun rawat jalan. Tujuan rekam medis ini adalah sebagai pertimbangan untuk tindakan medis yang akan diambil nantinya, menentukan cara pengobatan dan masih banyak lagi. Yang berhak membaca rekam medis adalah dokter dan perawat. Rekam medis merupakan standar baku administrasi rumah sakit, dokter praktek, maupun klinik pengobatan. Jadi kalau kalian pernah sekali ke rumah sakit, nah pasti ada rekam jejaknya. Atau ke klinik terdekat kalian pasti ada rekam jejaknya atau rekam medisnya, di mana kalian pernah sakit apa di situ, tanggal berapa, semuanya dicatat dalam suatu administrasi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai rekam medis.